Aduh, sebenarnya ini gua nggak niat beli ya. Ini karena apa ya, nafsu mata aja gitu ya. Jadi gua scroll-scroll gitu kan, ada barang bagus nih. Tapi sebenarnya gua nggak niat beli ya. Ini barang juga nggak terlalu berguna sih buat gua. Tapi ya udah karena gua pengen aja gitu kan ya. Oke, sebenarnya ini barang-barang gua udah punya banyak ya. Gua punya ada beberapa biji gitu. Itu aja nggak kepake. Ya ini paket tadi siang nyampe, tapi ini barangnya bagus cuy. Ini barangnya berupa remote original HL ya. Jadi HL itu kalau nggak salah kepanjangan dari hand long lighting gitu ya. Jadi ini remote dari HL, RC HL gitu, gitulah pokoknya. Di sini gua beli ya lumayan murah lah ya, termasuk murah banget lah gua beli. Gua dapet di harga 200.000, itu belum termasuk ongkir ya. Ya total-totalan sekitar 250.000-an lah ya. Itu gua lihat di marketplace, ini harganya masih di atas 300 lah. Ya ini adalah remote HL, frekuensi masih AM yang masih pakai antena panjang gitu sih ya. Jadi kata yang punya pertamanya, ini barang masih grace banget gitu, baru pakai sekali cuman buat tes doang, terus langsung diganti sama remote yang frekuensi 2,4 giga gitu ya. Oke, gua unboxing dulu barangnya. Nah ini kayaknya kotak bawaan dari RC-nya gitu ya. Gue inget kemarin temen gue dulu beli. Oh ya, gue mau cerita dikit lah. Tapi ntar dulu, gue unboxing dulu cuy. Nah ini dia barangnya. Wih mantep cuy. Iya elah mantep, udah digital ya. Udah digital. Trim display, sprint ya, 3 channel gitu ya. Ini receivernya masih AM 27 MHz, 3 channel dengan kristalnya AM, kristal AM 27,145 gitu ya. Ini kristalnya harus disamain sama yang di remote. Oke. Ya kalau gua lihat memang masih kinyis-kinyis sih. Oh ini ada patah sedikit cuy. Patah ya. Ya udahlah, gampang lah ini ya. Remote HL gitu ya. Ini sebenarnya gue ada history nih sama remote ini cuy. Gue mau cerita dikit nih. Dulu kan sekitar tahun 2011 atau tahun 2012 lah ya, di antara itulah pokoknya. Dulu itu ramai cuy yang main RC di daerah gue gitu ya. Jadi banyak lah teman-teman yang main RC, tapi semuanya kiddie gitu ya. Yang main Propo itu ya bisa dibilang nggak ada lah ya. Sampai itu ada teman gua, 2 orang gitu ya, pengen beli Propo gitu. Jadi RC Propo lah. Pada zaman itu kan belum ada tuh toko online seperti marketplace gitu ya. Jadi yang ada itu Facebook sama Kaskus gitu kalau nggak salah. Kaskus itu ada FJB-nya namanya, forum jual beli Kaskus. Terus di Facebook itu
Ya ada grup-grup RC lah pokoknya dulu zaman itu ada lah ya. Itu kan kalau kita beli langsung direct kan berbahaya lah ya, bisa dibilang nggak aman gitu. Jadi dulu itu ada yang namanya jasa rekber cuy. Nah, di satu grup itu ada orang yang dipercaya gitu ya, seperti admin grup gitu. Dia itu megang satu rekber gitu. Jadi kalau kita mau transaksi, misalnya kita apa ya, istilahnya harus komunikasi dulu lah sama penjual gitu ya, harus pakai rekber gitu. Setelah deal, kita sebagai pembeli, jadi kita transfer dulu ke rekening admin itu gitu. Jadi admin itu pemegang rekber ya. Nah, setelah barangnya sampai dan diterima, oke, dengan konfirmasi semuanya oke, baik-baik aja, nggak ada sedikit apapun yang kurang gitu. Udah deal nih. Jadi si pemegang rekber langsung transfer ke penjual itu. Nah, jadi kayak gitulah ya. Sama aja sih sebenarnya. Cuman itu individu ya. Individu rekbernya gitu. Yang megang itu perorangan gitu. Kalau sekarang kan lewat aplikasi ya, jadi nggak perlu repot-repot lah gitu ya. Jadi teman gua itu beli, dua orang itu beli sendiri-sendiri ya. Jadi yang satu itu beli HL gitu ya, yang satu lagi beli HSP. Oke, sampailah barang kedua temen gue itu ya. Jadi setelah sampai, dibawalah ke tempat biasa kami mabar gitu ya. Jadi pas kita mabar gitu, kita lihat, wah yang HL cakep banget bro. Ya, itu deck sasisnya dari aluminium gitu ya. Jadi agak berat gitu, mantep lah pokoknya ya. Remote-nya juga gagah gitu. Ini remote-nya sama kayak gini, sama persis ya. Gagah, udah 3 channel, ada displaynya gitu. Terus ya mantep lah pokoknya ya. Digital juga gitu kan. Nah sementara yang HSP itu analog cuy. Kalau nggak salah remote-nya kayak gini lah. Nah ini ada fotonya. Terus di sini ada potensio 2 biji kalau nggak salah, itu untuk steering trimnya gitu ya. Nah, kalau di sini kan semuanya digital ya cuy. 3 channel juga, yang HSP cuma 2 channel cuy, analog ya. Jadi semenjak itu gua langsung ya tertarik lah sama remote HL ya. Tadi gua sempat tes juga gitu ya, mau belajar lah. Ternyata sistemnya sama aja ya, sama FlySky GT3B ya, cuman beda di interface-nya doang gitu. Interface-nya beda gitu ya. Oke, jadi gua mau ngenalin dulu interface-nya gitu ya di remote ini. Pas kita hidupkan itu langsung ada display voltase cuy. Nah, di sini ada mode, tombol mode ya dia. Kelihatan kan? Ini tombol mode untuk ngatur modenya gitu ya. Nah, ini channel itu untuk switch channel 1, channel 2, channel 3 gitu ya. Seperti ini kan. Nah, rep ini jadi channel 1, channel 2, channel 3 ya, pencetnya di channel gitu ya. Oke. Nah, yang ini increase. Increase itu menambahkan gitu ya. Decrease itu kurang lah ya. Ya gitulah pokoknya. Jadi bisa untuk nambah, bisa untuk ngurang gitu ya. Nah, di sini ada tombol on off ya. Tombol on off. Ini SW2. SW2 ini channel 3 aja. Sini ada tombol buat posisi untuk menetralkan steering gitu ya. Di sini tombol. Nah, yang di sini ada untuk menetralkan throttle gitu. Kalau yang bawah ini buat throttle gitu ya, channel 2. Jadi kalau mau kecepatannya cuman 50% ya di 50%. Jadi kalau kita gaspol ya cuman mentok 50% gitu ya. Sama kayak yang steering tadi, buat sudut serponya, buat sudut serpo kalau misalnya mau 50% aja kiri kanannya ya, mau dipolkan juga cuman 50% gitu ya gerakannya gitu ya, kayak gitulah pokoknya.
Oke, gua akan lebih spesifik lagi dari yang gue pelajari tadi. Jadi gua akan tes langsung ke receivernya. Jadi gua pakai servo yang 380 derajat, jadi muter semua enggak kayak gini, jadi muter kayak SC gitu. Ini gua pasang dulu di channel 3 ya. Nah ini langsung hidup cuy, karena ya dia modelnya switch gitu ya. Nah, kiri kanan, kiri kanan, itu channel 3 ya, kiri kanan. Gue cabut lagi lah, berisik ya. Nah gue akan coba tes yang di bagian throttle tadi ya. Throttle ini kan pole ya, gue pole ya. Jadi kalau kalian mau 50% doang ya, kalian kecilkan aja. Ini enggak sih. Nah ini polnya udah lemah nih. Nah 30% cuman. Jadi kalau mau dikencengin gitu full tank gitu langsung ke 100% aja gitu. Nah itu fungsi dari tombol ini, switch ini. Nah kalau yang switch yang atasnya ini buat steering cuy. Jadi steeringnya sedikit doang gitu, 30% gitu, dikit, imut-imut gini. Kecil sekali gitu, jarak jangkaunya. Jadi kalau mau diluaskan ya di 100% kan gitu ya. Ini gue 100%in jadinya gimana cuy? Nah jauh ya 100%. Nah ini tombol ini ya. Jadi yang tombol atas ini buat steering juga. Jadi misalnya steering kalian ini nggak bisa ke tengah ya. Nah jadi nyetelnya di sini. Ya kalian pasti udah pada tahu lah ya. Karena sebenarnya ini settingan standar gitu ya. Di remote semua remote juga ada gitu ya. Remote Propo gitu ya. Jadi kalau kalian mau posisikan ke kiri sedikit, ke kanan ke kiri kan ya, kalian tinggal pencet di sini aja. Nah itu bergerak sedikit sih. Ini ada posisi biar kelihatan semua ya. Nah ini itu servonya bergerak sedikit ya. Itu buat memposisikan center servonya gitu ya. Kalau misalnya agak mereng kiri atau mereng kanan gitu kan. Nah kalau yang ini untuk SC gitu, SC dinamo SC ya. Kalau misalnya mobil kalian sering maju sendiri ya nyetelnya di sini ya. Ini 10 kecepatannya. Jadi kalau mau dinetralkan ya dinolkan gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Pokoknya kalian pasti tahu lah ya, posisinya kayak gitu ya. Di seluruh remote Propo fiturnya ini ada semua gitu ya. Mau yang analog, mau yang digital, pokoknya ada. Nah jadi gua mau masuk yang mode-mode yang dalam-dalam gitu ya. Nah seperti MDL ini model cuy. Jadi model ini ada 10 memori ya. Terus yang kedua rep ini buat mengubah polaritas cuy. Misalnya kalau mau belok kiri, belok kirinya ke kanan gitu ya, kanannya ke kiri gitu ya. Misalnya kebalik lah, misalnya kita belok ke kanan malah di mobilnya di RC-nya ke kiri, kita belok kiri di RC-nya ke kanan. Nah jadi nyetelnya di rep. Nah di rep kan di off kan gitu ya, ada pilihan rep sama off gitu. Pokoknya untuk merubah polaritas gitu ya. Paham ya yang rep. Terus yang ketiga EPA. Nah di sini EPA ini fungsinya buat ngatur jarak ya, jarak servo. Kalau buat di servo itu EPA misalnya kayak gini, misalnya di sebelah kiri mentoknya cuma 50% gitu ya, sudah 50% udah mentok. Nah yang bagian kanannya harus 100% gitu. Nah jadi
ngaturnya di sini cuy, di EPA gitu ya. Kalau mau ganti yang setelan channel 2-nya ya di sini, misalnya kalau channel 2 kan buat ESC ya. Nah, misalnya kalau kalian mau yang pasti maju, mau kenceng kan ya. Nah, yang mundur, misalnya kalian mundurnya, kalian mau mana tadi EPA. Nah, yang mundurnya kalian cuman butuh 70% misalnya. Ya kalian setel 70%. Nah, itu kayak gini. Nah, yang maju kenceng, mundurnya 70% doang gitu misalnya. Itu fungsi EPA ya. Channel 3 juga bisa. Nah, kalian mau 100%, mau 70% berapa, bisa diatur semua. Oke. Itu fungsi EPA. Terus yang ketiga EXP. Nah, ini yang agak rumit nih gua jelasin ini. Jadi EXP ini cuman ada channel 1 dan 2 doang ya. Jadi channel 3 karena dia speed, sweet gitu ya, nggak ada. Jadi channel 1 gitu. Oke, gua jelasinnya cara analogi aja ya. Misalnya gini, channel 2 ya. Kalau kalian misalnya di nol kan, itu EXP-nya kalian nol kan gitu ya. Itu apa, proses gasnya standar gitu ya. Jadi mau sedikit, misalnya sedikit, jalannya sedikit. Nah, tergantung. Kalau kalian pencet tengah ya tengah, kalau pencet pol ya pol gitu. Jadi naiknya tuh lurus gitu, naik lurus gitu, naik lurus lah pokoknya ya. Jadi terarah gitu ya, normal gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau kayak spontan gitu, nah EPA-nya kalian mau spontan, kalian pluskan sampai 100 gitu ya. Oke. Jadi kalau udah 100 gitu, kalian tekan sedikit aja dia langsung full tank gitu ya, langsung hampir penuh gitu. Nah, gitu. Jadi kayak gas spontan gitu cuy kalau 100 ya. Nah, kebalikannya kalau kalian mau lebih smooth awalnya gitu. Nah, kalian diminkan cuy, jadi bisa di minus 100 misalnya, minus 100. Oke. Nah, jadi kalau di minus 100 ini ya lebih smooth gitu, smooth. Nah, jadi kayak kalau minus 100 itu kayak gini lah istilahnya, kurvanya smooth, jadi langsung naik gitu. Kalau yang plus tadi, jadi langsung gaspol gitu, kayak gini kurvanya, naik ke atas langsung gitu ya. Kalau yang normalnya kan lurus, tegak lurus gitu ya, sudut lurus gitu. Ya pokoknya gitulah ya. Gue nggak tahu jelasinnya gimana. Pokoknya EXP itu buat ngatur smooth apa enggaknya putaran gas gitu ya. Juga servo juga bisa. Kalau kalian mau sedikit langsung trit gitu ya, kalian pluskan. Jadi kalau kalian mau yang smooth ya kalian minuskan gitu ya XP-nya. Ya kurang lebih gitulah ya. Kalau ada salah ya kalian ralat. Gue juga nggak bisa jelasinnya lebih detail gitu ya. Oke, ABS. Nah, yang ini ABS pasti kalian tahu ya. ABS itu fungsinya buat rem cuy. Itu ada pilihan pas, normal, sama slow gitu ya. Jadi kalau yang pas ini kayak gini, gitu ya. Jadi kayak dimain-mainkan gitu gasnya. Nah, kayak gini. Nah, itu fungsinya apa? Sebenarnya itu fungsinya kalau di mobil atau di motor beneran, itu buat kunci kampas rem itu, kunci, lepas kunci, lepas kunci, lepas. Jadi pas ngerem itu kayak gini cakramnya, jadi lebih pakem gitu lah ya.
dimainin lah tuas remnya kayak gitu, jadi lebih pakem. Nah gua nggak tahu ini fungsinya kalau di RC itu yang berpengaruh ke mundur cuy sebenarnya, tapi kayaknya berfungsi juga sih buat pengereman ya. Oke, nah yang terakhir itu ada name. Nah, name ini kalian bisa buat nama kalian lah, inisial 3 huruf gitu ya. Oke, ya kurang lebih kayak gitulah ya. Gue nggak terlalu paham sih, nggak bisa jelasin yang terlalu detail ya. Tapi kalian paham lah ya. Pokoknya kalau nggak paham ya bisa ditanya-tanyain lah ya. Oke, remote ini sebenarnya ada 2 varian ya. Di sini gue lihat 3 channel radio control AM strip 2,4 giga. Jadi di sini ada 2 modul nih remote ini. Modul pertama yang AM itu yang lawas mungkin ya. Modul kedua yang 2,4 giga mungkin yang keluaran terbaru lah ya. Tapi desainnya masih tetap segini, mungkin insinyurnya malas buat desain baru. Ini lumayan canggih lah ya. Desainnya ya, daripada yang punyanya HSP gitu ya, analog semua, ini udah digital. Pokoknya mantep lah pokoknya displaynya ya. Udah 3 channel juga kan. Ini gue belum tes ranknya jauh apa enggak gitu, karena ya gue jarang main sih sebenarnya. Ntar lah kalau ada waktu gue tes ya. Jadi kekurangan remote-nya ini antenanya harus panjang ya kalau AM. Kalau pendek dia sering ngaco itu ya. Apalagi sering banyak intervensi. Kalau 27 MHz ini biasanya banyak intervensi ya, sama sinyal-sinyal yang berdekatan sama dia. Jadi kalau mau main yang AM ini antenanya harus tinggi, terus di tempat terbuka gitu ya. Ya maklum lah teknologi lawas ya. Oke, jadi segitu dulu ya reviewnya. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel gua ya. Gua ucapin terima kasih banyak. Ya udah, gua akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.